Jalan kampung tidak pernah berteriak minta diperhatikan. Ia diam di pinggir desa. Sederhana, kadang berlumpur saat hujan turun, kadang berdebu saat kemarau datang. Tapi di balik kesederhanaannya, ada pelajaran hidup yang tidak akan kau temukan di jalan raya yang mulus dan bising itu. Di jalan kampung, waktu berjalan lebih pelan. Orang-orang tidak terburu-buru karena mereka tahu tergesa-gesa tidak membuat sampai lebih cepat. Mereka berjalan sambil menyapa, berhenti sejenak untuk bertanya kabar, dan melanjutkan langkah dengan hati yang lebih ringan. Mungkin kita perlu belajar dari itu. Hidup bukan perlombaan untuk sampai duluan, tapi perjalanan untuk sampai dengan utuh. Kalau kau merasa tertinggal hari ini, ingatlah bahwa jalan yang pelan tetaplah jalan yang bergerak. Asal kau tidak berhenti, kau tetap mendekati tujuanmu. Jalan ini juga mengajarkan tentang kesederhanaan yang jujur. Tidak ada lampu neon, tidak ada gedung tinggi, tidak ada suara klakson yang memaksa. Yang ada hanya suara sapu lidi di pagi hari, suara anak-anak tertawa di sore hari, dan suara angin yang lewat di antara daun kelapa. Disinilah kau mengerti bahwa bahagia tidak selalu butuh banyak. Kadang cukup secangkir kopi panas, bau nasi yang baru matang, dan rasa aman karena tahu kau pulang ke tempat yang menerima kau apa adanya. Jangan tunggu kaya untuk merasa cukup. Cukup itu bukan tentang jumlah, tapi tentang hati yang tenang. Setiap batu kecil di jalan kampung adalah saksi bisu kerja keras orang-orangnya. Mereka yang berjalan di atasnya bukan orang-orang yang mencari jalan pintas. Mereka berjalan karena tahu bahwa hasil yang baik butuh proses yang tidak instan. Begitu juga dengan mimpimu. Tidak ada yang salah dengan bermimpi besar. Tapi jangan lupa bahwa mimpi itu dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Satu hari kau menyapu halaman. Satu hari kau belajar satu hal baru. Satu hari kau tidak menyerah walau lelah. Semua itu akan menumpuk menjadi sesuatu yang besar tanpa kau sadari. Jalan kampung juga tahu cara membuatmu pulang. Saat dunia di luar sana terlalu bising, terlalu cepat, terlalu menuntut, jalan ini memanggilmu kembali. Ia mengingatkanmu pada mimpi yang pernah kau buat di bawah pohon mangga waktu kecil. Ia mengingatkanmu pada tangan ibu yang selalu menunggu. Pada pesan bapa yang tidak pernah banyak bicara, tapi selalu menenangkan. Kadang kita perlu pulang bukan karena kalah, tapi karena perlu mengisi ulang tenaga. Pulang bukan berarti mundur. Pulang adalah cara untuk mengingat kenapa kau memulai semua ini. Dan yang paling penting, jalan kampung mengajarkan tentang kebersamaan. Di sini tidak ada urusanmu dan urusanku. Kalau ada yang sakit, semua datang membawa makanan. Kalau ada yang panen, semua kebagian hasilnya. Karena mereka tahu, hidup di tempat yang sederhana hanya bisa dijalani kalau saling menguatkan. Mungkin kau sekarang sedang berjuang sendiri di kota besar. Tapi jangan lupa, sekuat apapun kau berdiri, manusia tetap butuh manusia lain. Kadang di tengah jalan, kampung kau akan bertemu orang tua yang berjalan pelan sambil 2020 sambil membawa cangkul di pundak. Tubuhnya letih, tapi matanya tenang. Ia tidak mengeluh tentang panas, tidak mengeluh tentang jalan yang jauh. Ia hanya tahu bahwa di ujung perjalanan itu ada sawah yang harus diurus. Ada keluarga yang menunggu hasil keringatnya. Lihatlah mereka, dan kau akan malu jika masih menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Keteguhan mereka tidak datang dari kata-kata motivasi, tapi dari tanggung jawab yang mereka pikul dengan diam. Jalan kampung juga tidak pernah menutup diri untuk siapa saja. Anak kecil yang baru belajar berjalan, nenek yang langkahnya sudah rapuh, pemuda yang baru pulang merantau. Semuanya melintas di atas tanah yang sama. Tidak ada pembeda, tidak ada kelas. Disinilah kau belajar bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh alas kaki yang ia pakai, tapi oleh cara ia melangkah dan memperlakukan orang lain. Kau boleh punya mimpi besar, boleh ingin sampai ke tempat tinggi, tapi jangan pernah lupa cara menundukkan kepala saat bertemu orang yang lebih tua, dan cara mengulurkan tangan saat melihat orang yang tertinggal. Saat fajar menyingsing, jalan kampung berubah menjadi saksi bisu dari harapan-harapan kecil. Ibu yang bergegas ke pasar, anak sekolah yang berlari dengan seragam kebesaran, petani yang melangkah menuju sawah sebelum matahari terlalu tinggi. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang dramatis, tapi disitulah hidup sebenarnya terjadi. Bukan di panggung besar, bukan di layar ponsel yang penuh sorotan. Hidup terjadi di langkah-langkah kecil yang kau ulang setiap hari, meski tidak ada yang melihat dan menepuk tangan untukmu. Mungkin sekarang kau merasa jalan yang kau tempuh terlalu sepi. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengerti, tapi ingatlah, jalan kampung juga sepi di malam hari. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Namun, kesepian itu tidak membuat jalan itu hilang. Ia tetap ada, tetap kokoh,
menunggu pagi datang lagi. Begitu pula dengan dirimu. Kesepian bukan akhir, melainkan ruang untuk kau menguatkan diri tanpa gangguan. Di tempat yang sunyi, kau bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jelas. Suatu saat nanti, ketika kau sudah sampai pada tempat yang dulu hanya berani kau impikan, kau akan menoleh ke belakang dan kau akan melihat bahwa jalan kampung itu masih di sana, tidak berubah, tidak menuntut, tidak pernah menagih jasa. Ia hanya tersenyum seolah berkata, "Aku tahu kau bisa." Dan saat itu, kau akan mengerti bahwa tempat asalmu bukanlah beban yang harus kau tinggalkan, melainkan kekuatan yang membuat kau tidak mudah jatuh. Jadi, teruslah berjalan. Jangan peduli jika langkahmu terlihat lambat. Jangan peduli jika orang lain sudah lebih dulu sampai. Jalan kampung mengajarkan bahwa sampai itu soal ketekunan, bukan kecepatan. Dan ketika kau akhirnya sampai, pastikan kau tidak lupa membawa pulang nilai-nilai yang kau pelajari di sepanjang jalan. Ada kalanya hujan turun tiba-tiba di jalan kampung. Tanah yang tadinya keras berubah menjadi licin. Langkah menjadi berat, dan kau mungkin tergelincir sekali atau dua kali. Tapi orang kampung tidak lari dari hujan. Mereka berteduh sebentar, lalu melanjutkan jalan saat tanah sudah sedikit mengeras. Hidup juga begitu. Akan ada masa di mana semua terasa basah dan sulit, di mana setiap langkah membuatmu ragu. Jangan buru-buru menyerah. Berhenti sejenak itu bukan tanda kalah. Itu tanda kau cukup bijak untuk menjaga dirimu agar tidak terjatuh lebih dalam. Setelah hujan reda, jalan akan mengering dan kau akan berjalan lebih hati-hati, tapi juga lebih kuat. Jalan kampung tidak pernah menjanjikan pemandangan megah di setiap tikungannya. Kadang yang kau lihat hanya pagar bambu, kandang ayam, atau pohon pisang yang daunnya robek dimakan angin. Tapi, justru disitulah letak kejujurannya. Ia tidak berusaha terlihat indah untuk memikatmu. Ia apa adanya, dan dari kejujuran, itu kau belajar menerima hidupmu sendiri tanpa harus membandingkannya dengan hidup orang lain. Kau tidak perlu punya jalan yang mulus dan dipenuhi lampu warna-warni agar layak dihargai. Jalan yang sederhana, yang kau lewati dengan niat baik, tetap punya nilai. Saat senja datang, bayangan pohon di sepanjang jalan kampung memanjang dan saling bersentuhan. Rasanya seperti pengingat bahwa semua hal pada akhirnya akan bertemu pada waktunya. Usaha dan hasil, kesedihan dan ketenangan, perpisahan dan pertemuan. Jangan terburu-buru ingin memetik buah sebelum akarnya kuat. Jangan terburu-buru ingin dilihat orang sebelum kau benar-benar siap. Jalan kampung mengajarkan kesabaran dalam bentuk paling nyata. Ia tidak bergerak, tapi ia membuat semua yang melintasinya berubah. Dan ketika malam benar-benar tiba, jalan ini menjadi saksi dari dua-dua kecil yang diucapkan dalam hati. Doa seorang anak yang ingin membuat orang tuanya bangga. Doa seorang bapa yang memohon kesehatan agar bisa bekerja esok hari. Doa seorang perantau yang rindu pulang tapi belum mampu. Doa-doa itu tidak pernah terdengar keras, tapi ia menguatkan setiap langkah yang diambil keesokan harinya. Mungkin doamu hari ini juga belum terjawab, tapi selama kau masih berjalan, selama kau masih percaya, jalan itu akan membawamu ke tempat di mana jawaban itu menunggu. Jalan kampung tidak pernah melupakan siapapun yang pernah melintasinya. Ia menyimpan jejak kaki, menyimpan cerita, menyimpan rindu, dan suatu hari nanti, ketika kau kembali, tanah itu akan menyambutmu seolah waktu tidak pernah berlalu. Karena sejauh apapun kau pergi, ada satu hal yang tidak berubah. Asalmu, dan asal itu adalah kompas yang akan selalu mengarahkanmu pulang ke tempat di mana kau pertama kali belajar tentang sabar, tentang cukup, tentang arti dari kata bertahan. Jadi berjalanlah dengan tenang. Jangan takut gelap, karena bintang di atas jalan kampung selalu lebih terang ketika tidak ada lampu kota yang menutupinya. Jangan takut lelah. Kadang di sepanjang jalan kampung kau akan menemukan pohon besar yang tumbangnya sudah puluhan tahun, tapi akarnya masih mencengkeram tanah. Orang-orang lewat di sampingnya tanpa banyak bicara, seolah sudah biasa melihat keteguhan itu. Begitu juga dengan hidupmu. Akan ada badai yang merobohkan rencana. Ada masa di mana kau merasa tumbang dan tidak berguna. Tapi selama akar keyakinanmu masih menancap, selama kau masih ingat siapa dirimu dan untuk siapa kau berjuang, kau
belum selesai. Kau hanya sedang menunggu waktu untuk tumbuh tunas baru dari tempat yang sama. Jalan kampung juga mengajarkan tentang memberi tanpa dihitung. Anak-anak berbagi jajanan, meski hanya satu bungkus. Tetangga berbagi lauk, meski persediaan di rumah juga pas-pasan. Tidak ada yang mencatat siapa memberi lebih banyak, karena di sini, memberi itu sudah menjadi kebiasaan. Bukan transaksi. Mungkin dunia luar akan mengajarimu untuk selalu menghitung untung rugi. Tapi jangan sampai itu membuat hatimu kaku. Ada kalanya kebaikan kecil yang kau berikan tanpa pamrih justru menjadi alasan orang lain tetap bertahan. Saat pagi datang, jalan kampung dipenuhi langkah-langkah kecil yang terburu menuju sekolah, menuju sawah, menuju pasar. Tidak ada yang mengeluh meski jalannya belum diaspal. Karena mereka tahu tujuan lebih penting daripada kondisi jalan. Mungkin sekarang jalan hidupmu juga belum rata. Mungkin ada kerikil yang membuat kakimu sakit. Ada lumpur yang membuat langkahmu berat. Tapi jangan berhenti. Setiap langkah yang kau paksa hari ini sedang menguatkan otot dan mentalmu untuk hari esok. Orang yang terbiasa berjalan di jalan berat tidak akan mudah goyah saat badai datang. Dan ketika kau merasa sendiri, ingatlah bahwa jalan kampung tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada suara ayam, suara angin, suara daun yang bergesekan. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin tidak ada manusia yang saat ini mendengarmu, tapi semesta sedang menyaksikan. Setiap usaha kecilmu, setiap air mata yang kau tahan, setiap doa yang kau bisikan dalam hati, tidak pernah sia-sia. Ada waktu di mana semua itu akan bersatu dan menjawabmu dengan cara yang tidak pernah kau duga. Suatu hari nanti, ketika kau sudah jauh dan melihat jalan-jalan besar dengan lampu terang di kota, kau akan merindukan kesederhanaan jalan kampung. Kau akan merindukan sapaan tanpa maksud, tawa tanpa rekayasa, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan saat itulah kau mengerti bahwa semua yang kau cari di luar sana sebenarnya sudah pernah kau miliki di tempat kau berasal. Jadi, jangan pernah malu dengan jalan yang kau lalui sekarang. Jangan malu dengan asalmu, dengan keluargamu, dengan keadaan yang membuatmu harus berjuang lebih keras dari orang lain. Karena dari jalan kampung inilah karakter dibentuk. Dari jalan inilah kau belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari sorotan, tapi dari kesetiaan untuk tetap berjalan meski tidak ada yang melihat.